Anak nggak ada yang benar, satu geblek semua. Kita pulang ke akhirat masih berada di alam kubur, amanah saeutik, bulang sakura. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Judul malam ini mungkin di antara bapak ibu ada yang sudah mendengar, mengetahui, mendapatkan penjelasan. Ada 7 macam kelompok manusia. Besok kita di hari kiamat bakal ketemu. Kita pengen dapat naungan, jaminan keselamatan, dibela, dijamin oleh Allah selamat di hari kiamat. Hari ini kita mau tebus. Jangan sampai nanti yang 7 ini nggak nempel, satu pun sama kita nggak nempel. Bahaya besok. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu an, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini orang Madinah. Wafat tahun 678 Masehi atau bertepatan tahun 59 Hijriah. Abu Hurairah secara rasional mungkin termasuk orang yang min akhlil khair, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sana dia bangun masjid di Mekah, namanya Masjid Kucing. Sampai sekarang masih gagah dan banyak orang yang ziarah atau umrah sholat di Masjid Kucing. Di mana Abu Hurairah mendengar Nabi ngomong. Apa yang disampaikan Nabi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya Abu Hurairah, sab'atun, ada 7 kelompok, satu kelompok mungkin jutaan, nggak terhitung. Ada 7 kelompok, yuzilluhumullahu, di mana 7 kelompok ini sudah mendapatkan prioritas dari Allah nanti pada hari kiamat, mendapatkan pertolongan, pembelaan, ya, naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti tidak ada pertolongan, tidak ada kepada siapa kita minta tolong di hari kiamat kecuali yang berwenang satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen nyangkut di tempat yang 7 ini nih. Mudah-mudahan ya. Siapa gerangan yang nanti di hari kiamat oleh Allah dibela, dijagain, diselamatin, dinaungin. Satu, imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin pribadi, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin termasuk pemimpin negeri republik ini. Adil. Batasan adil at-tawassutu, ya. Orang yang dikatakan adil, dia bertindak ada di tengah-tengah. At-tawassutu fil amri. Kalau ini rokok sebungkusnya 12 batang, yang ngasih rokok kepada 2 orang, maka 12 batang ini dibagi 2, jadi saring 6 batang, 6 batang. Itu juga adil, sebab seimbang, enggak berat sebelah. Tapi keadilan ini memang tidak pasti begitu. Bapak punya anak 2, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Punya duit 1 juta. Mungkin yang perempuan
dikasih 600.000, yang laki-laki 400. Sebetulnya itu enggak sama. Itu juga mungkin terkategori adil. Kenapa perempuan 600 banyakkan ama pria? Perempuan lemah. Kalaupun dibagi gopek-gopek, adil. Jadi adil ini pada prinsipnya secara harfiah melakukan sesuatu tidak berat sebelah. Tapi lentur, enggak kaku, Pak. Saya duduk di sini, Bapak di sono, adil. Tapi kalau Haji Ujang di dia, orang di situ, adil. Paham? Nah ini DKM samping Ustadz, adil. Kalau DKM di belakang, itu adil. Sebab orang balik, DKM mana? Amplopnya, jadi itu adil. Dengan dekatnya. Imamun adilun. Pemimpin-pemimpin yang melaksanakan amanah, tidak berat sebelah, tidak mementingkan sepihak. Ya, seorang pemimpin rumah tangga memperhatikan istri, anak istrinya. Jadi disebut anak istri. Pak, Bu, kita suka nyebut keluarga, kita usaha buat kepentingan anak istri. Jarang orang nyebut kita usaha cari uang buat istri anak, jarang. Nggak enak kata-katanya ya. Pak, pulang malam amat ini kerja, shift 7. Rajin amat Pak, kata si bapak. Demi anak istri Ustadz. Jadi disebut duluan anak apa istri? Anak. Jadi ibu-ibu jangan nanti merasa kecewa disebut belakangan, kok anak dulu baru istri. Emang ini udah hukum alam, anak istri, nggak ada anak suami, Pak. Bab yang nyari, yang wajib nafkah itu laki-laki. Imamun adil. Nanti secara khusus makna adlu akan digambarkan secara mendalam. Sementara di pikiran kita adil itu tidak berat sebelah, tidak merugikan, menguntungkan sepihak. Kira-kira adil nggak Bapak malam ini ke masjid, buang waktu 2 jam sampai jam 8? Saya rasa adil. Ya, boleh Bapak dari rumah sendiri kemari, boleh ajak istri, ajaran. Istri nggak ngikut, terserah. Malam ini pengajiannya kaum bapak. Boleh nggak kaum bapak pengajian istri ngikut? Boleh nggak istri ngikut suami? Boleh. Yang kurang enak suami ngikutin istri. Kurang enak kayaknya ya. Jadi kalau suami ajak istri, jadi yang diajak itu kan belakangan, makmum. Coba dah, pengajian kaum bapak, kaum ibu hadir. Pantas enggak Pak? Pantas. Sebab ibu-ibu ngikut bapak-bapak. Dek mana Pak? Dek ngaji, ngilu Tapi pengajian kaum ibu, enggak ada kaum bapak. Dek mana Pak? Dek ngilu ibu-ibu. Friend. Kurang enak ya bahasanya. Jadi enggak lazim. Imamun adil. Mari kita mulai Pak melakukan sesuatu supaya seimbang. Apapun yang tidak seimbang itu menjadi malapetaka. Contoh saya nih, saya nggak seimbang malam ini, tangan sakit, jadi kurang lincah. Maka sholatnya tadi bukan sok, pakai bangku. Bapak bisa ruku Pak. Boro-boro sujud ruku tak bisa. Takbirnya kita setengah. Ya Allah, kita adil ya. Kita dengan kencak kita bisa gerak ya. Doain biar sehat buru-buru. Ya. Satu, orang pemimpin yang adil inilah berat memang melaksanakan kebenaran, tapi jaminannya mendapat naungan, pembelaan,
keselamatan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, wasyabun, para pemuda termasuk pemudi, di mana mumpung ora kene, mumpung masih muda, nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Ini anak muda pemudi tumbuh dalam hidupnya, ibadahnya kepada Allah semangat. Anak muda mumpung ora kene, bu, ajak anak putra putri kita Pak. Kalau pemuda rajin ke masjid, ini aneh, nilainya lebih tinggi ajaran. Namun aki-aki ke masjid setengah genep maghrib, meureun sadar. baju ujang setengah genep ke masjid, dibanding anak muda setengah genep sarua. Gedean mana pahalana, ganjaran nanti Allah. Gedean pemuda. Ustad datang lebih awal, pantes. Kajian aing mah mimiti ka dieu aya jamaah jadi ngaji teu aya balik. Ustad datangnya lebih awal. Ibarat supir angkot mah supirna geus aya. Jadi penumpang naik tarik. Ini supirnya masih ngopi di warung. Jadi penumpang nungguin supir lama, turun lagi ya. Jadi lebih cepat, lebih bagus. Ayo masih muda, banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau dia panjang umur, meskipun tua, meskipun dia sudah tua renta, dia melaksanakan ibadah ringan pajanen, sebab nggak biasa. Orang yang biasa ngaji duduknya tenang, sampai bubar pengajian tekarasa mati. Mik. Tapi yang nggak doyan ngaji masih mudanya capek ngaji. Kayaknya kita terseksa. Setengah jam lila rasana. Tetapi kalau yang udah biasa, masih mudanya biasa. Kemarin kita ada singgung, bisa ala biasa. Kebiasaan yang baik dilakukan di masa muda, maka tuanya tidak sulit. Ya. Nah ini kita yang hadir yang tua-tua Pak, cepat atau lambat bakal menghadap Allah. Siapa generasi Masjid Nurul Huda yang bakal ganti kita Pak Janen? Secara kasat mata kita belum jamin 10 tahun lagi warga masyarakat Tegal Gede lingkungan Masjid Nurul Huda ada yang menggantikan. Ini nggak ada anak muda nih, tua-tua semua, umurnya hampir sama. Asal ini mati semua juga besok nggak ada penerus. Nah ini kita ibu, ayo ibu. Ibu-ibu muda, ibu-ibu yang muda hamil lagi dah, beranak deiknya, biar anak kita banyak penerusnya. Sebab maaf Pak Haji Ujang meninggal 2026, kiamat tahun 7000, kelamaan kita di kuburan. Anak nggak ada yang benar, satu geblek semua. Kita pulang ke akhirat masih berada di alam kubur, amanah saeutik, bulang sakura. Mudah-mudahan ya, amin. Ini generasi pemuda-pemudi Masjid Nurul Huda penting diadakan ini. Jadi ada remaja masjid. Kelihatannya kalau lagi maulid doang banyak. Maulid mau datang kabeh. Lamun aya acara mah, lamun pengajian mah sebab mengaji emang rada-rada sieun Pak, loba jurigna. Betul. Jadi pemuda-pemudi biasain kita ajarin nasya'a
fi ibadatillahi ta'ala. Masih muda resep sama ibadah. Insya Allah tuanya dia akan ringan. Sebaliknya kalau masih mudanya nggak kenal masjid, masih mudanya nggak mau ngaji, maka tuanya jangan harap dia datang ke masjid. Oleh karena itu ini teguran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3, warajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid. Kata Nabi, umatku, orang boleh rajulun artinya laki, boleh seseorang umum, tapi ini konteksnya kepada laki-laki. Rajulun kana qalbuhu, seseorang yang hatinya, jiwanya mu'allaqan bil masjid. Ini orang masih muda, hatinya ingat sama masjid. Padahal baru pulang dari Bogor habis ngelongok anak pesantren. Capek kene DKM. Tapi karena hatinya mu'allaqan, melekat, nempel. Pernah kita Pak, kita orang Tegal Gede, satu ketika ada di luar daerah, pas masuk masjid, kebayang gak masjid kita? Aduh, aing keur aya di Tangerang ya. Sanu jadi imam Masjid Nurul Huda, ayan tuh gitu. Nah ini yang hatinya begini susah. Kita berada di mana-mana, orang sini berada di mana-mana. Tapi ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, aing keur aya di Jogja kene, keur aya di Pangandaran. Kira-kira nu jadi imam masjid saha? Ustad Uyena gering ayeuna. Nah, itu. Ustad Anena karak datang di Bogor. Jadi pagubed dia. Jadi mulai hati kita mu'allaqun bil masajid. Ingat selalu dengan masjid. Makanya maaf Bapak Ibu, saya bukan tidak suka atau membenci orang yang rumahnya dekat masjid A. Jangan coba-coba sholat di masjid C. Saha jelema nu dekat di dia sholat. Nah, kan ada orang bajanen rumahnya dekat masjid A, di sholatnya di Istiqlal. Enggak boleh, kecuali masjidnya dibangun kebanjiran kayak di Aceh. Jadi jangan orang yang sini sembahyangnya ke Solo, ke Serang. Jangan ya. Maka hati kita mulai sekarang ini nempel, ngegantung, lengket dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Habis keluar dari masjid, hayang datang deui ke masjid. Begini maksudnya Pak. Sepengetahuan saya dulu, orang tua kita dulu tahun 50 ke sono, 60 ke sana, belum ada listrik. Orang tua kita kalau ke masjid pajanen maghrib ya, setengah genep geus nepi, habis sembahyang maghrib kagak pulang ke rumah. Kemana Ustaz? Nungguin Isya. Sebab jarak waktu antara maghrib sama Isya itu dekat baretok mah. Listrik pakai lampu cadok, pakai lampu blender. Nah, masjidnya jelek, musolanya boro-boro karpet, pakai ubinnya kan nggak meletak. Orang dulu, ya, begitu ke masjid nggak buru-buru pulang, nungguin Isya. Maka ditanya sama emak, abah siang nggak balik? Encan mak di musola kene enggak. Kalau sekarang kan habis assalamualaikum mau lantas jalan, buat terus pulang. Sekarang nih sembahyang maghrib opat sab tadi terisya mah sesab seperapat. Dulu maghrib isya penuh, memang kondisinya berbeda dengan sekarang. Ya,
Dulu orang para petani, sekarang ada yang kerja macam-macam. Intinya hati kita mulai kita hidupkan mu'allaqun bil masajid. Idza kharaja minhu, apabila kita keluar masjid habis salat hatta yauda ilaihi, pengen balik lagi. Maka orang dulu ilmunya sedikit tapi amalnya banyak. Maghrib itu balik, tinggal maju baca sholawat, sok ngaji, Allahumma sholli ala, ya begitu dulu ya. Orang tua dulu ilmunya sedikit, amalnya banyak. Ya. Kalau sekarang ilmunya sedikit, amalnya leuwih saeutik. Ya. Maka saya maaf bukan karena saya pecandu rokok. Saya senang dengan iklan rokok. Iklan rokok bunyinya begini nih. Talk less, do more. Sedikit ngomong, banyak kerja. Maka ibu-ibu kalau di rumah, bapak-bapak di kamar, jangan banyak ngomong, banyak kerja. Di kamar. Ngomong wae raga wae nanya. Kita kadang-kadang sedikit kerja, banyak ngomong, jadi tekor. Ya, nomor 3, rajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjidi. Seseorang yang hatinya ingat terus, nempel baik, ya, rindu sama masjid. Idza kharaja minhu, apabila dia keluar masjid habis sholat berjamaah, hayang datang dia hatta yauda ilaihi. Tuh, makanya maaf ini yang jadi DKM berhab, untung banyak. Meskipun DKM gak ada gajinya, gara-gara jadi DKM orang rajin ke masjid ajanen. Gitu ya orang mah. Tapi kalau udah berhenti di DKM, berhenti ke masjid, jangan begitu kunyuk ya. Jadi ada hikmahnya. Ayo Bapak silakan. Cuman sekarang prosesnya kan problemnya kondisi lingkungan. Mungkin sekarang ada banyak kendaraan aspal, ini yang jadi masalah. Ya, jadi orang yang sebelah sana Pak Haji Kasim hese ka dieu nya. Sedangkan di dia imana saeutik. Tinggal bagaimana ini. Yang penting kita pengen hidupkan hati kita ingat sama masjid. Ya, apalagi subuh ajanen. Maka maaf ini, masjid kudu ada merbotnya. Tapi merbot ini yang petugas gajinya dipikirin sarananya. Sebab subuh orang pada tidurun, ngantukun, pulesun. Siapa yang mau ke masjid? Saya maaf, setiap Rabu sebulan sekali saya lewat sini 3:30. Sembahyangnya di Al Hidayah. Bab ada pengajian subuh di Ajinda. Samintah katenge suarana. Ya. Jadi perlu ini masjid ada yang ngurus. Sebab subuh boro-boro jemaah ustaz lagi molor. Ya, maka penting ini yang bangunin kaum muslimin wal muslimat. Bangun, mandi, lengket. Udah pakai lengket. Waktu di Masjid Nurul Huda pukul 4 kurang 4. Imsak pukul 4:04. Subuh pukul 4:14. Bangun. Udah ada begitu Pak. Di Indonesia mah. Kalau di negara Arab nggak begitu. Ajan pertama. Jam 4 ajan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz udah subuh, belum tolong. Ya, ini baru ngebangunin orang. Tapi untung dipakai di dia ajanen. 3:30 ajan. DKM gelo sebenarnya. Enggak sesuai. Lain kondisi. Di kita baca tarhim ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang ngomong begitu tuh bawa kopi aja nen. Habis ngomong minum.
Minum heula can aya jelema ieu di masjid ge. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Gitu ya. Enak dah anget. Nomor 4 yang dapat naungan, dibela, dilindungi oleh Allah. Warajulani tahabba fillahi ta'ala. Ini rada sulit nih nomor 4 nih. Apa nomor 4 ini? Ya. 2 insan manusia rajulani. Ya. 2 orang yang saling mencintai, tentu ada lawan jenis. Laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki jatuh cinta, tahabba fillahi. Dia cinta bukan karena nafsu, bukan karena keinginan libido, tapi karena memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtama'a alaihi, jatuhnya asmara, jatuh cintanya 2 remaja, 2 orang lain jenis, tahabba. Ya. Ijtama'a alaihi, dia ingin menjadikan suami istri lewat cinta. Waftaraqo alaihi, datang perginya ini memang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini Pak, saya lihat di TV sore ini habis asar itu ada acara itu ditayangkan artis-artis perceraian, nikahnya mah umroh di Mekah, ya 3 bulan cerai. Jadi ini kita cinta kepada orang dalam arti pernikahan didasari dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi, dasarnya apa? Dasarnya memang tahabba ilallah. Kumpulnya di sini menjadi tanda cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita nyari istri bukan karena nafsu, karena supaya kita ibadah enak Pak. Pak maaf ini jangan kesinggung ibu bapak. Ini dikit lagi bulan puasa. Seorang bapak kudu punya istri, sebab kalau bapak-bapak nggak punya istri ribet. Ya, puasanya siapa yang mau bangunin sahur, yang nguruskan sahur na Allah. Kita nyari bini supaya kita ibadah enak. Begitu Pak. Ajaran. Ya. Hiji wae pamajikan mah hiji. Nu penting bahenoner kom. Gagah kitu hiji ge. Pamajikan tilu oyod kabeh. Para ruyung. Jadi kita nih punya istri supaya kita bukan menaruhkan nafsu, tapi agar kita ibadah lebih ringan. Nih contoh aja nen, bareto mau orang ke rumah kene ya. Pamajikan sahur jam 2:30, orang tungguan di dapur aja nen sambil ngaji Quran. Sebab pamajikan lamun hudang sorangan, sanajan bulan Ramadan rada-rada iseng. Komo iman dekat kober mah. Jadi bini masak, kita ngaji. Asik ya? Jadi hanet. Kita bangun sahur sendirian, celungak, celinguk, ke rumah teh hidung. Mengenai pamajikan mah insya Allah. Ini penting ini ya. Ya kalau emangnya kondisi memadai, kalau enggak ya kayak Pak Haji Kasim memang udah ada malakum dinukum ya. Ada juga yang udah nggak mau. Sendiri aja deh mas, saya mau Ustaz nggak pusing sendiri aja. Nah itulah tadi ya, warajulani tahabba fillahi ta'ala ijtama'a alaihi. Kita kumpulnya kalau persahabatan sampai bubarnya, maka dikata doanya Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di masjid ini jam'an marhuma, perkumpulan yang menebarkan cinta kasih sayang.
Begitu Pak. Maka mudah-mudahan di masyarakat kita dalam ibadah mencapai ridho Allah tidak ada benturan apa-apa. Tinggal jangan ada nanti ngaji bareng waktunya diatur, insya Allah. Nomor kalima, warajulun zakarallaha azza wa jalla. Nah ini yang sulit kita praktekin. Seseorang ingat kepada Allah di mana saja, anywhere, kapan saja, anywhere, dengan siapa saja, anyhow. Kholian papa.ainahu. Ini kelasnya kelas tinggi ini. Yang nomor 5. Apa nomor 5? Seseorang yang selalu ingat kepada Allah yang maha mulia, lagi maha agung. Dalam kesunyian, di waktu sunyi kita nangis saja anen. Kira-kira bisa untuk kesorangan cerik. Duh, Gusti, dosa begubet. Kita nangisnya bukan karena dosa banyak. Duit kagak. Padahal mencuri Gusti itu boga iya itu boga eta karek curi. Tapi dosa mah teu dipikirkan aja. Itu kebiasaan. Ya. Jarang ini, makanya ini mahal ini 7 kelompok ini. Seseorang yang ingat kepada Allah, sadar akan dirinya. Kholian ketika sendiri, fafadat-ainahu. Dia mencucurkan air mata, bukan air kuping. Nah, air mata sedih, ya Allah. Setua ini saya masih ibadat begini. Dosa melobak ini, penyakit, ayah bisul, ya Allah bisul. Bisul di lengan, alhamdulillah. Coba lamun bisul di titik koro. Bisul di pantat, bahaya eta jujang. Pokoknya sarua aji ujang ge diuji ku Allah bisul, aing ke kapaleset. Nu ngeunah hirup di dunya. Ustad nora kapaleset, nabi aja sakit. Itu sia mancan waktu nake ge sia kebagianna. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak diuji, yang tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dalam keadaan sunyi, ini pelajari Pak. Kita bangun tengah malam, sholat tahajud 2 rakaat, kurang cerik sorangan ajanan ya Allah, umur geus 70 hiji, pamajikan geus rada reod, dek nganu anyar teu bisa, dek ngandung hancur. Ya Allah ampuni dosa saya, dosa orang tua saya, panjangin umur ya Allah. Gitu, cerik sorangan. Dalam keadaan kholian itu sunyi, sendiri. Fafadat-ainahu. Bercucuran air mata. Boleh kita nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan maaf ini ya, kalau kita lagi umroh, lagi haji, imam Masjidil Haram itu suka nangis Pak. Lagi baca Quran nangis. Kenapa nangis? Sesuai terjemahannya. Kita kan baca Quran kapan aja kita mah surah apa ki? Biasa wae. Emang terjemahan ngerti? Ya. Coba lihat Imam Masjidil Haram. Begitu dia masuk surahnya yang ada azab Allah. Innallaha kabirun. Bisa gitunya. Tapi entong diikutin ke Ustaz Uye entong ya. Yang penting orang bacaan benernya. Nomor berapa tuh Pak? Nomor 5. Ayo Pak, kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pribadi ini maaf dengan kekurangan keterbatasan ya Allah. Ternyata baru tangan begini aja pusing. Ya Allah, kita ini tugas banyak. Tapi memang Allah kasih, pengen tahu sampai di mana kesabaran, ketaatan seseorang. Ustadz aja sakit, ya Ustadz aja sakit. Kamu minta Ustadz nomor nomor 6 yang dapat naungan Allah. Nah ini agak berat juga ini. Rajulun tasaddaqa bisodaqatin. Seseorang baik perempuan maupun laki-laki
Kata Nabi, tasoddaqo bisodakotin. Mereka perempuan atau laki mengeluarkan sodako. Sodako di sini pengertian yang sunnah, bukan zakat. Sodako. Ini orang sedekahnya banyak, sedekahnya sedikit, sedekahnya rajin. Fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu. Ini orang suka kalau sedekah diem-diem. Kalau dia memberikan makanan, uang atau sesuatu benda untuk disodakokan, tangan kanannya memberi, tapi la ta'lama shimaluhu hatta fa'alat yaminu. Tangan kirinya nggak tahu. Ini sulit ini. Kita sedekah diem-diem. Kita kadang-kadang kan sedikit tapi rame. Ada yang sedekah nggak disebut sama panitia, kesel, besok berhenti. Ada itu Pak. Ya mah orang mau umum ya nya. Manusia yang merada kerdil. Aing sedekah 1 juta hari Jumat. Sama DKM nggak disebutin, kesel itu. Aing sedekah untuk diumumkan. Aing manggeus eureun aing eta si goblok teh nya. Sedekah 1 juta, tapi nilainya bisa berubah. Jangankan orang lain tahu, tangan kanan kita bergerak memberikan sesuatu, tangan kiri nggak tahu, itu yang bagus. Maka maaf nih Bapak ya, di dalam pelajaran kita baca, terutama dalam kitab Durrah, ada ungkapan Nabi begini, gunung itu kan tinggi, bisa mengeluarkan lahar. Gunung akan takluk, nyerah melawan besi. Gunung segitu gedenya, ku besi mah bisa jadi rata. Besi eleh. Kalah dengan apa? Dengan api. Baja meleleh. Api lunak, tapi bisa melelehkan baja besi. Api yang panas dapat dikalahkan dengan air. Air yang begitu lunak, al-ma'u ma'arikoti. Air yang lunak bisa memadamkan api. Makanya kebakaran manggil Blanwir. Air kalah, bisa dikalahkan dengan ciptaan Allah, yakni dengan angin. Maka AC ada airnya, bergerak, adem. Air kalah sama angin. Angin puting beliung yang sekarang kita lihat ini musibah di Indonesia maupun di negeri lain. Secara ilmiah, kacamata ilmiah, angin bisa merubuhkan pohon, bisa menumbangkan jembatan air. Kalah, semua kalah dengan sodakoh. Sodakoh yang bagaimana? Yang akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu. Sedekah yang dikerjakan orang, di mana tangan kanan yang sedekah, tangan kiri nggak ada yang tahu. Contoh, ya ayah ketan bodas tak, makanan ada ketan, ada nasi uduk. Nasi uduk kayaknya nggak ada yang tahu dari siapa tahu, nggak disebutin. Kan sok kieu, beja kan nasi ti aing umumkan teh ajanen. Lamun diumumkan isukan ditambahan aing, lamun diumumkan aing eureun aing kieu. Jadi makanan ini diberikan oleh orang, tangan kanan yang ngasih, tangan kirinya nggak tahu. Memang agak sulit, maksudnya sedekahnya tidak ada unsur riya. Maka maaf Bapak, maaf ini ilmiah agama. Bagaimana mungkin mengusir agar di kampung kita nggak ada angin beliung? Angin bisa merubuhkan pohon, rumah. Kalau di kampung itu jarang ada yang sedekah. Kalau di kampung itu banyak sedekah, insya Allah aman.
Jangan merasa ini Aceh, ini Tegal Gede, ini Serambi Mekah. Pasti ada kezoliman di dalamnya. Sadar atau tidak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu tasodakoh bisodakotin. Banyakin sedekah. Kajian seetik, sekemampuan masing-masing. Diusahakan ya. Yang ketujuh, warajulun da'athu imra'atun. Nah ini kaitan dengan etika zaman sekarang nih. Seseorang laki-laki da'athu imra'atun, lelaki yang diajak oleh seorang perempuan, aya awewe rada-rada atel ya meureunnya. Zata hasanin, lelaki diajak oleh perempuan yang cantik untuk berbuat yang tidak benar. Wajamalin, udah cantik, cakep, duitnya banyak, bahenol nerkom, cihuy geboy. Dia menggoda laki-laki, laki-lakinya ada imannya. Faqala inni akhafullaha azza wajalla. Nggak mau laki-laki itu digoda oleh perempuan. Alasannya, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayeuna mah teu kitu, teu lalaki teu awewe. Pada belok kabeh. Nah, nauzubillah min. Jadi ada Pak, setan itu biasanya berkomplot lebih banyak ada di pihak wanita. Jarang setan nangkring di laki-laki, jarang. Nggak ada untungnya di laki mah. Makanya kata Nabi, iza kharajatil mar'atu min baitiha, apabila perempuan keluar dari rumah, mau kemana kek keluar dari rumah, awewe ya, kata Nabi, istasyraqatis syaitanu alaiha, setan ngintil di belakang perempuan, adanya di tempat-tempat penting, di rest area. Di mana itu setan nongkrong di perempuan? Di pantat, di tete, di pipi. Makanya kebanyakan yang tua juga, itu awe gelis amat. Padahal mana mah seminggu gedek modal ya padahal mana. Di setan ada di perempuan. Maka aurat perempuan lebih banyak dibanding aurat laki-laki. Laki-laki mah sederhana auratnya, penutupan kekurangan pada diri laki-laki. Dengarkan, aurat laki-laki pusar lebih atas sedikit sampai dengkul lewat dikit. Di kayak orang Bali gitu Pak. Bapak pakai baju, yang penting pusarnya ketutup, dengkulnya ketutup. Andai kata sholat sah, cuman kira-kira aja aneh. Jangankan menghadap Allah, menghadap orang yang lebih tinggi aja nggak mungkin. Tapi itu ajaran fikih. Maka orang dulu, punten, kalau kerja bapak-bapak, dia pakai kolornya kolor Nabi, panjang, melewati dengkul ya, tingali, biar keteknya kelihatan laki-laki. Tapi pusarnya ketutup, kemudian dengkulnya ketutup, sah, dia nggak berdosa. Sekarang mah bu, itu poli pantai, masya Allah, poli pantai, lain poli eta poli pantai nu main opatan, eta mau ngeguling bola teh, nih hiji hiber, anu ngilu hiber deh nya, masya Allah. Udah nggak kenal malu udah. Nauzubillah min. Jadi kita berlindung, ini akhafullaha azza wa jalla. Ketika ada serangan dari iblis yang akan menjuruskan kita tersaha eta mah, maka maaf ini ya, kan ada istilahnya pajaneng ya, manusia digoda 3 ya, tahta, harta, wanita. Dengarkan, tahta, harta, wanita. Dari 3 cobaan tadi,
hampir tidak lulus laki-laki atau perempuan ketika yang nomor 3 datang. Harta orang miskin masih bertahan, Pak. Makannya seadanya. Tahta, jabatan yang gak ada, biar kuli dia masih bertahan. Tapi ketika wanita, hancur. Nggak sedikit, Pak, gerakan wanita. Sebab wanita ini kebanyakan dikepung oleh iblis. Ada peristiwa kuno, namanya Barsiso. Ya, dengar itu. Barsiso, ini bukan umat Nabi Muhammad. Umat duluan Nabi Muhammad. Barsiso itu orang alim. Muridnya yang ngaji sama dia bisa terbang. Murid Barsiso bisa terbang. Berarti ini turunan Prabu Kian Santang Siliwangi. Bayangin, majlis taklim dihadiri ratusan ribu, muridnya bisa terbang. Kalau murid bisa terbang, masa gurunya deprok? Bayangin, Pak. Hei, ini pengajian yang datang bawa mobilnya Lexus semua. Ilok Ustadz naik ojek. Tengerti aing mah. Tapi kehebatan Barsiso terkenal di dunia. Sebelum Rasulullah lahir, zaman Nabi Isa ke sana, jatuhnya sama wanita. Ya, maka jangan main-main ini. Tahta, harta, wanita. Oleh karena itu, emang udah mulai Nabi Adamnya jatuh sama perempuan. Nabi tewas. Ya, betul. Maka ini jadi perlambang, jadi pelajaran. Sampai tertipu sama wanita. Cuman untung perempuan lebih keinginan lebih banyak. Dia makan buah khuldi sudah sampai di bawah. Malaikat terlambat. Begitu megang dua-duanya, lah muncul 2 susu. Untung 2. Jadi cakep. Coba kalau 1 kayak tumor, Pak. Mungkin kalau susu 1 bayi takut netek. Naon iya. Nah, kalau 2 kan 1 nyusu 1 pegangan. Nah gitu. Jadi semua ini emang skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiknya saya sedikit ini. Saya buka kitab Al-Majalisus Tsaniyah fil Kalamil Arba'in Nawawiyah. Lanjutan kemarin, Pak, tentang sholat 5 waktu. Di sini saya ingin buat semangat aja Pak Janen. Di dalam sholat itu kan ada takbir, ya, ada ruku, ada sujud. Ini ada hadis yang mengatakan begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-isyaratu sasi'atu. Petunjuk ke nomor 9, halaman 62. Kitab Al-Majalis Tsaniyah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, Nabi bersabda tentang sholat 5 waktu. Begini rinciannya. Nabi ngomong, innal abda, sesungguhnya hambaku perempuan ke, laki-laki ke, iza qoma ila sholati, apabila dia udah mulai mau melaksanakan sholat. Ya, qoma itu mengerjakan, bangun, berdiri, mengerjakan sholat. Di mana sholat itu kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini ada sedikit supaya semangat kita. Wa iza qala Allahu Akbar, kan sholat itu diawali awaluhu takbirun wa akhiruhu taslimun. Usolli fardhu isya atau maghrib 4 rakaatin, Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan. Ini ucapannya aja, tangannya lain. Mengucapkan takbir Allahu Akbar namanya takbiratul ihram. Apa kehebatan takbir? Di dalam kitab ini kharaja min zunubihi,
itu orang yang sholat berjamaah, apalagi berjamaah. Mereka mengucapkan takbiratul ihram dengan kalimat Allahu Akbar. Jamilna kharaja min zunubihi. Dosa-dosanya Pak keluar dari badannya. Kayauma waladathu ummuh. Baru ngucapin takbir doang, dosanya muruluk, berguguran. Apalagi sholatnya berjamaah. Maka sholat berjamaah usahakan jangan menjadikan alasan karena jauh, karena ini dan sebagainya. Dosa kita berguguran, rontok semua ya Nen. Tuh kata Nabi, kayauma waladatu ummu. Terus habis takbir, wa iza qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuman di dalam sholat ada beberapa pendapat boleh baca ta'awuz, a'udzu, tapi pelan. Ya, di dalam hati. Ya. Kalau bismillah ketika baca Fatihah itu salah satu ayat, maka bismillah buat kita yang sunnah wal jamaah ngikut Imam Syafi'i, pasti kalau sholat jahar seperti maghrib isya bismillahnya kedengeran. Tapi kalau Imam Hanafi yang di Mekah Madinah dia nggak jahar ya. Di sini Nabi bilang wa iza qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam sholat, tapi jangan jahar. Bab a'udzubillah ini bukan ayat. Kataballahu bikulli sya'ratin ala badanihi hasanatan. Lupa mahalnya sholat 5 waktu ini. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh dalam hati. Baru bismillahirrahmanirrahim. Itu gara-gara tadi ditulis oleh Allah ganjarannya setiap helai rambut yang ada di badan orang tadi, satu rambut, satu kebaikan. Rambut apa aja? Badana. Rambut yang ada di kaki, rambut yang ada di pantat, rambut yang ada di kepala. Berapa rambut tuh? Gara-gara bahasa a'udzu, maka kebaikan ditulis sebanyak rambut yang ada. Cuman maaf, di sini menjadikan satu masyhur. Nah, kalau auz itu nggak dibaca keras ya. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaiton, nggak ada. Nah, itu bacanya pelan, boleh pelan. Kalau bagaimana Ustaz kalau dibaca auzu keras? Itu nanti timbul bisa ada yang mengatakan membatalkan sholat. Nah, adapun bismillah kalau sholat jahar, maghrib, isya, subuh itu dikeraskan. Apalagi jadi imam makmumnya banyak Pak Janen. Tapi kalau sendiri ya barangkali karena dia kesiangan bagus subuh pelan. Tuh Pak, ini dirinci satu-satu nih. Terakhir nih, dikit lagi. Wa iza qara'al fatihata, apabila kita baca suratul Fatihah, cuman problem dalam sholat berjamaah ini menjadi ajaran ijma ulama. Ketika imam baca Fatihah, perhatikan, ketika imam baca Fatihah terutama sholat jahar, Johor, maghrib, isya, subuh, makmum jangan baca apa-apa, fastami'u lahu, dengerin. Syukur imam baca Fatihah, makmum yang rajin ngaji dia menerjemahkan di hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam, hati kita makmum, Maha suci Allah. Boleh. Nah, selesai waladdallin. Amin. Imam baca surah, makmum wajib baca Fatihah. Ustaz, ketika kita makmum baca Fatihah baru siratal ladzina, imam udah ruku, ikutin imam ruku. Entah nungguin habis aja hujan. Entah mengurus nepi ka bojong orang masih di dia siratal ladzina ya. Jadi ikut imam. Maka apabila orang baca Fatihah, ini Fatihah ini wajib biar bagus tajwidnya, panjang, pendek, tipis, tebal hurufnya. Orang yang baca Fatihah
di dalam sholat nih Pak, pakaan nama hajja wa tamaro. Fatihah di dalam sholat nilainya, ganjarannya 1 kali Fatihah, 1 kali seperti ibadah haji dan 1 kali ibadah umroh. Makanya lihat di Mekah, Pak, maaf ini kita bukan orang Mekah ya, kita bukan orang Arab. Bapak belum tahu tuh, Imam Masjidil Haram gaji berapa aneh-aneh? Imam Masjidil Haram gajinya berapa duit Pak? Masjid Nabawi. Saya punya teman orang Banten, dia imam musola, di sana nggak ada musola sebenarnya ya. Dari Masjid Haram kita arah ke Makla sekitar 3 kilo. Saya dengan teman waktu tahun 2005 ke rumahnya Pak. Dia orang Banten sama anak istrinya. Dia jadi imam sholat doang, nggak ngurusin lain, Johor, Asar, Maghrib situ. Rumahnya dibagi, jamin, makan jamin, anak sekolah gratis. Gajinya Pak berapa? Itu 5.000 real. Bukan Masjid Haram, masjid yang di pedalaman. 5.000 real kali 400, 4.000. Kalau ayeuna 4.000. Jadi 20 juta ya. 20 juta dibang baca Fatihah sama tahiyat salam balik untuk mikirkan masjid bocor ente. Pokoknya Johor imam, Asar imam. Anak kedua isinya orang Jawa. Makan dijamin, rumah ngontrak nggak bayar, ya sekolah dijamin di Mekah. Makanya hampir 20 tahun dia nggak pulang. Ya, jadi duit awet. Ntar kalau ada yang sedekah, kebanjiran dia. Sebab orang Arab kalau ngambil duit Pak bukan kayak orang kita. Kalau kita ngambil duit kan begitu tuh. Orang Arab tuh kalau ngambil duit set tuh. Begitu. Ini pengalaman saya. Teman orang mah dipirit dah. Ditelaah dia ya. Itu yang baik begitu. Yang pelit kayak Abu Jahal. Jadi 5.000 kali 4, 20 juta ya. Itu timbang masjid. Maka Bapak saudara sekalian, dia hafiz Quran. Meskipun enggak 30 juz. Hampir 20 tahun belum lama ini pulang. Saya pernah mampir ke rumahnya dibikin pesantren, Pak. Nah, di kita kan hampir lebih dari 20 ya. Mudah-mudahan ya Pak, makanya sembahyang ini jangan dianggap sebuah perbuatan yang biasa atau sekedar menggugurkan kewajiban. Ganjarannya Pak tuh, wa iza qara'a al-fatihata faka'annama hajja wa tamaro. Baca Fatihah di dalam sholat, maka kalau sholat nanti sholat wajib terutama jangan dibilang lama Pak. Memang imam ini ya resikonya besar janen. Allahu Akbar, ada A, ada O. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu terawih Pak bisa 1 jam di kita. Di Jawa 8 menit. Cepatan terawih sama Karena ini kan Pak, lah kalau memang yang sekarang baca Fatihahnya brengsek, lah hajinya kan berarti nggak sah, umrohnya gagal, nggak pati-pati, ya satu pekerjaan gajinya tinggi tidak beresiko. Maka maaf ini Pak, kita Indonesia biar ada DMI Dewan Masjid Indonesia belum bisa menjamin imam. Imam nggak punya beras, sama bininya ribut, surahnya dia acolok-acolokan. Lah baca wadua jadi sabihis. Wayah nanya, imam di orang mah sakit tuh kayak alhamdulillah. Ya imam teroris semua ini mah ya. Oh gajinya lihat di Mekah. Alhamdulillahirabbil
Rabbil Alamin. Enak ya? Sembahyang di Mekah jadi pengen lama. Ngapa sembahyang Tegal Gede pengen buru-buru aja ya? Lah kalau ada imam kelamaan, bebek belur DKM, komplain. Tong dipakein gitu macam apa? Goblok ya. Padahal mana yang ngomong gitu tan kentu. Jadi imam dia bisa. Maka maaf nih, imam gajinya gede, palanya gede, resikonya besar. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan ya kita tingkatkan mutu ibadah kita terutama dalam sholat 5 waktu. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, meskipun dalam keadaan usia tua, kondisinya begini, kita senantiasa dalam ridho, rahmat, maghfirah, dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.